Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Apa kabar nih Bu nih? Alhamdulillah sehat. Bu Rizka sehat? Sehat. Amin. Nah Ibu, hari ini Ibu WA saya ya. Iya, Tadi Bu ingin Rizka. melaksanakan supervisi coaching, Iya, betul? betul Bu Rizka. Iya, oke. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi coaching terhadap rekan Ibu, siapa namanya? Pak Robi. Oh, Pak Robi. Iya. Baik. Nah, setelah kita WA kemarin nih, saya pikir wah lebih enak nih kalau ngobrol di kafe ya Bu ya. Iya, Lebih Bu Rizka. santai gini ya. Betul Bu Rizka. Jadi kita bisa bebas gitu ngobrol. Iya. Nah, Ibu, karena Ibu hari ini ingin disupervisi untuk coaching, Iya. saya ingin mengulas beberapa paradigma coaching yang nanti harus Ibu laksanakan dalam coaching yang akan Ibu laksanakan ya. Yang pertama, Ibu nanti dalam coaching ini harus mengikuti prinsip dari coaching itu sendiri. Mungkin Ibu ingat prinsipnya apa? Kemitraan yang itu bukan Bu Rizka? Iya, betul. Kemitraan, Kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya, luar biasa. Ada 3 ya untuk Iya. prinsip yang akan nanti kita supervisi, Iya, yang akan saya observasi. Yang pertama kemitraan, Iya. kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya. Nah, yang kedua, Ibu tentu coaching yang akan Ibu laksanakan itu harus mengikuti alur tirta ya Bu ya. Iya. Barangkali Ibu ingat apa itu alur tirta Bu? Menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Udah, Ibu masih ingat, luar biasa. Nanti kita harus menetapkan tujuan, ya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab. Nah, selain yang kedua tadi, Bu, ada kompetensi inti juga yang harus Ibu miliki saat melaksanakan coaching. Barangkali Ibu ingat kompetensi apa saja? Pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, Ya. kemudian memberikan pertanyaan berbobot, Bu Rizka. Nah, betul, luar biasa ya. Ibu sudah kita sudah sama-sama ngobrol nih paradigma coaching itu sendiri bagaimana. Nah, Ibu, setelah kita melaksanakan supervisi ini, Ibu ingin saya membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Ada 2 yang ingin saya kembangkan, Bu Rizka. Yang pertama, mendengarkan aktif, yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya, yang pertama mendengarkan aktif dan yang Iya. kedua mengajukan pertanyaan Iya, betul, berbobot. Bu Rizka. Nah, dari 2 kompetensi inti tadi, bagian mana yang ingin kita fokuskan untuk saya amati? Saya ingin lebih fokus kepada memberikan pertanyaan berbobot, Bu Rizka. Oh iya, nanti saya akan memfokuskan perhatian dan observasi saya di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana penilaian diri Ibu sendiri terhadap kemampuan yang barusan ingin dikembangkan? Saya ingin mengajukan pertanyaan dengan seluas mungkin, Bu Rizka, sehingga coach saya bisa lebih terbuka kepada saya. Oh gitu. Jadi harapan dari Ibu nih setelah melakukan observasi ini apa tadi? Coach yang saya lakukan, yang dalam proses coaching saya itu lebih terbuka dan dalam menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan, Bu Rizka. Oh gitu. Ya. Jadi Ibu ingin setelah melakukan supervisi ini, coach akan lebih terbuka dengan Betul. Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Betul begitu, Bu? Betul, Ya, Bu Rizka. biasa. Nah, indikator ketercapaian tujuan Ibu itu sendiri apa? Pertama, mengajukan lebih dari 2 pertanyaan kepada coach, kemudian tidak menggunakan pertanyaan yang menggunakan kata mengapa. Kemudian yang ketiga, saya membiarkan coach saya melakukan jeda atau hening, Bu. Oh gitu. Jadi ya intinya ada coachnya melakukan jeda atau hening, kemudian mengajukan lebih dari 2 pertanyaan, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan yang terbuka, begitu ya Bu ya? Betul, Bu Rizka. Baik. Nah, Ibu tadi klien Ibu atau coach Ibu namanya adalah Pak Robi. Betul. Boleh. Mungkin kita bisa langsung mulai proses supervisinya ya Bu ya? Boleh, Bu Bisa Rizka. dipanggil Pak Robinya? Iya. Ya, Bentar, boleh. Bu Rizka. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Waalaikumsalam Bu Neni. Bagaimana kabarnya, Pak Robi?
Kabar saya fisik baik-baik saja Bu Neni, hanya saja pikiran sedang tidak bisa konsen Bu Neni. Aduh, kenapa nih? Jadi akhir-akhir ini saya merasa Bu Neni ya, Ya. mungkin banyak sekali pemecah konsentrasi saya. Salah satunya mungkin saking banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga saya tidak bisa fokus mengerjakan suatu hal Bu Neni. Betul, Pak Robi ini orang yang luar biasa hebat ya, aktif sekali. Oh ya Pak Robi, di Iya. sini ada Bu Rizka. Oh iya, halo Bu Rizka. Beliau akan menjadi supervisor kita kali ini. Baik ya. Ya, Izin ya kami untuk mengobrol ya Bu Rizka ya. Saya tidak ikut dulu. Saya siap. Begini Pak Robi, kemarin kan Pak Robi nge-WA saya untuk datang ke tempat ini ya. Iya Pak Bu Neni. akan membicarakan apa nih kita kali ini? Jadi saya ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya ya Bu Neni ya. Ya. Saya sedang banyak sekali kegiatan yang menjadikan diri saya sulit untuk fokus, yang bahkan tugas-tugas saya tuh menjadi terbengkalai. Mungkin saja dengan kita mengobrol santai kali ini, saya mendapatkan pencerahan bagi diri saya seperti itu Bu Neni. Baik Pak Robi ke sini mau membicarakan, mau curhat mungkin ya Pak Robi Betul ya, terkait sekali. dengan ketidakfokusan Pak Robi karena mungkin banyak tugas yang harus dikerjakan sama Pak Robi sehingga banyak tugas yang terbengkalai begitu Pak Robi. Betul sekali Bu Neni. Apa yang diinginkan oleh Pak Robi? Saya sih ingin kembali seperti semula ya, bisa fokus mengerjakan kegiatan, bisa memanage waktu dengan baik, sehingga setiap giat yang saya lakukan, yang saya ikuti itu semuanya bisa goal, bisa berhasil tanpa adanya kendala berarti. Itu yang saya harapkan sehingga kali ini pembicaraan itu tujuannya ke situ Bu Neni. Jadi Pak Robi ingin semuanya kembali seperti semula. Betul. Dan pekerjaan Pak Robi juga selesai tepat waktu mungkin Iya. seperti itu ya. Nah, kalau tepat waktu itu ada di level 10. Saat ini Pak Robi sedang berada di level berapa? Untuk saat ini ya, karena ada berbagai hal yang mulai masuk ke dalam pikiran saya, saat ini mungkin saya merasa masih di level 4 Bu Neni. Oh, rendah sekali Pak Robi. Betul, masih di level 4. Pak Robi ingin menaikkan sampai level berapa Pak Robi? Sejauhnya sih inginnya ke 10 ya, cuman saya tidak muluk-muluk dulu ya. Mungkin di level 6 atau 7 saja saya sudah merasa sangat senang sehingga saya bisa melaksanakan setiap kegiatan dan tugasnya dengan sesuai deadline-nya seperti itu Bu Neni. Baik, jadi Pak Robi dapat meningkatkan level sampai ke level 6 juga sudah cukup bagi Pak Iya. Robi ya. Mungkin itu untuk langkah awal, begitu ya Pak Robi ya. Betul, betul Bu Nah, Neni. menurut Pak Robi nih, indikator ketercapaian apa yang diinginkan sama Pak Robi? Utamanya sih saya bisa melaksanakan tugas kegiatan berdasarkan deadline-nya, waktunya. Hal tersebut juga saya harapkan saya bisa memanage waktu dengan baik, baik itu tentang kegiatan peningkatan profesionalitas saya, ataupun juga tugas saya sebagai kepala rumah tangga. Karena saya rasa sebagai diri ya Bu ya, Ya. untuk masalah pembelajaran daring itu saya rasa semuanya tidak ada masalah. Hanya saja ketika sudah berbentrokan dengan masalah keluarga, kadang saya tidak bisa fokus mengerjakan hal-hal terkait tugas peningkatan profesi tersebut Bu Neni. Oh, begitu. Jadi Pak Robi ingin bisa memanage waktu. Betul, intinya ingin manage waktu. Nah, karena Pak Robi ingin memanage waktu, berarti sudah ada rencana apa yang ingin Pak Robi lakukan nih dalam jangka waktu dekat ini? Baik Bu Neni. Untuk jangka dekat sih mungkin saya membuat jadwal mungkin ya tentatif supaya saya lebih terinci kegiatan perharinya dan saya juga bisa menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya dan juga tidak mengabaikan keluarga saya Bu Neni seperti itu. Betul. Jadi rencana Pak Robi membuat jadwal mungkin ya, biar Betul. semuanya tertata dengan rapi seperti itu Betul. ya. Kira-kira rencana ini ada hambatan dan peluangnya tidak Pak Robi? Kalau hambatan pasti ada ya, peluangnya tentu saja ini membuat jadwal saja ini merupakan peluang awal saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau untuk hambatan mungkin kayak faktor eksternal seperti kepentingan yang mendesak, kadang sekali suka ada tugas tambahan lagi dari ibu kepala Betul, sekolah, betul. apalagi kadang ada pengawas, bentar lagi supervisi juga.
Nah, itu mungkin bisa menggeser jadwal-jadwal yang sudah saya bikin, tiba-tiba ada jadwal yang masuk lagi kegiatan yang baru. Itu mungkin hambatan-hambatannya Bu Neni. Berdasarkan hambatan yang dikatakan Pak Robi barusan, kira-kira ada ide lain nggak selain membuat jadwal? Mungkin agar saya lebih fokus ke beberapa kegiatan, saya mungkin membuat skala prioritas, Bu. Mana nih prioritas utama saya nih, untuk kegiatan mana yang memang harus penting segera diselesaikan, atau kegiatan mana yang sekiranya bisa dilaksanakan di lain waktu atau di lain kesempatan. Betul. Seperti itu, sehingga saya bisa fokus tanpa harus terbebani lari ke kanan ke kiri, Bu Neni. Betul. Jadi Pak Robi selain membuat jadwal, juga Pak Robi membuat skala prioritas. Ya. Kira-kira ada tidak orang yang ada di dekat Pak Robi yang dapat mewujudkan rencana Pak Robi Rencana ini ya? Ya. Mungkin yang terdekat dulu ya, seperti keluarga, istri, dan itu saya harap senantiasa mengingatkan saya. Lebih jauh lagi mungkin rekan kerja juga. Terkadang saya juga memang sudah diingatkan sama ibu kepala sekolah, sudah ikutin kegiatan secukupnya saja, tong sadayana di damelan, jadi ibu nggak bisa nyuruh ke kamu kayak gitu. Kayak gitu, Pak Bu. Robi. Ya. Jadi tadi Pak Robi sudah sudah membuat rencana aksi, membuat jadwal, kemudian skala prioritas, dan kemudian juga ada keluarga terdekat yang bisa mengingatkan Pak Robi. Betul, Mungkin betul seperti sekali. itu. Nah, Pak Robi tidak terasa nih sudah Iya, berjalan betul waktunya ya. sekali. Dari pembicaraan kita, Pak Robi, apa yang didapatkan oleh Pak Robi hari ini? Saya merasa tenang, saya merasa lega. Hal-hal yang saya rasa awalnya itu sangat rumit dan sulit terpecahkan, namun dengan bicara santai seperti ini, ternyata ada loh solusinya. Dan membuat jadwal, dan membuat skala prioritas, hal-hal tersebut bisa membantu saya kembali ke fokus utama saya seperti apa ke depannya, seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Saya doakan semoga rencana yang sudah Pak Robi susun berjalan lancar. Amin. Nah, kita bertemu kapan lagi nih Pak Robi? Minggu depan mungkin ya, segera mungkin ya, saya ingin bercerita kabar baiknya. Betul, betul. Saya juga sangat menunggu. Iya, sekali, betul, Pak Bu. Robi. Ya, Pak Robi, mungkin untuk saat ini kita sudah sampai seperti ini saja mungkin Pak Robi. Nanti Iya, insya Allah minggu berikutnya kita bertemu kembali ya Pak Siap. Robi. Terima kasih banyak Bu Neni atas teman berbincangnya. Sama-sama, Saya izin Pak pamit ya, Robi. Ibu Rizka juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Neni sudah selesai tadi ngobrol ya? Sudah Bu Rizka, alhamdulillah. Alhamdulillah saya mengobservasi nih Bu Neni dan Pak Robi mengobrol ya cukup asik ya. Iya, Luar biasa. Akhirnya Bu Neni bisa membantu Pak Robi untuk menemukan Solusi. jawaban ya dari permasalahannya Pak Robi. Betul. Ya. Nah, Ibu, saya ingin mengajukan nih beberapa pertanyaan sebelum saya mengungkapkan tadi hasil observasi saya. Ya, Iya. tidak apa-apa ya? Boleh Bu Rizka. Nah, saya ingin mengajukan secara pribadi nih. Menurut Ibu, bagaimana performa Ibu barusan? Sebenarnya belum maksimal Bu Rizka, karena terkadang saya juga belum, saya rasa saya masih harus sering berlatih lagi menjadi coach Bu Rizka. Ya, oke. Ibu menilai bahwa Ibu harus punya proses latihan lebih banyak. Sama Betul, mungkin betul. untuk semua coach juga sama ya Bu ya. Iya. Butuh latihan yang sangat banyak. Apa yang menilai Ibu? Apa yang membuat Ibu mengatakan hal itu? Tadi sebenarnya sudah saya ajukan pertanyaan yang menurut saya berbobot, dan alhamdulillah Pak Robi juga tadi sudah banyak sekali memberikan jawaban-jawaban yang bisa disebut menggali lah gitu. Tapi mungkin kalau saya lebih sering berlatih, saya akan lebih bisa menjadi seorang coach yang hebat begitu Bu Rizka. Iya betul, kita latihan sama-sama ya Bu ya. Iya. Nah sekarang izinkan saya menyampaikan hasil observasi barusan ya Bu ya. Boleh, Dengan Bu Rizka, Pak Robi. iya. Nah tadi saya mengidentifikasi dari prinsip terlebih dahulu nih Bu ya. Boleh, Tadi ada iya, prinsip iya. dari coach itu sendiri. Iya. Yang pertama, Ibu sudah sangat baik tadi mengkonfirmasi apa yang menjadi jawaban Pak Robi ya. Ibu mengulang jawaban tersebut untuk mengkonfirmasi, itu sudah bagus, luar biasa. Kemudian yang saya suka, Ibu mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dalam informasi dari Pak Robi. Itu menurut saya satu kelebihan yang cukup baik ya Bu ya. Dan Ibu tentunya menggali potensi Pak Robi ini untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu untuk saya luar biasa.
prosesnya dari Alhamdulillah. prinsip itu sudah tercakup sih sebenarnya. Terima kasih Bu Rizka. Hanya mungkin ada highlight sedikit Ya, dari kemitraan Ibu, mohon maaf tidak Iya. apa-apa saya sampaikan. nggak apa-apa Bu Rizka. Sebetulnya alur yang sudah Ibu bawa dengan Pak Robi itu sudah natural Bu, sudah asik ya, Iya. sudah tidak tegang gitu. Hanya mungkin ada kurang sedikit santai. Nah, jadi masih ada sedikit kaku sedikit, kurang santai mengolah bahasanya mungkin ya. Iya. Tapi overall sudah bagus karena Pak Robi juga mau bercerita. Hanya mungkin kurang sedikit. Kalau saya skalakan hanya kurang 2 skalanya. Tapi Nanti sudah bagus. mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi ya Bisa Bu Rizka, diperbaiki ya. agar lebih mengalir santai gitu ya Bu ya. Oke, baik. Dari alur ceritanya sendiri, saya amati semua sudah dilewati dengan baik. Dari mulai tujuan sudah diungkapkan, kemudian dari identifikasinya juga sudah tergali, dan rencana aksi Pak Robi juga sudah dikemukakan tadi ya. Nah, dan kemudian terakhir dari tanggung jawab Pak Robi juga sudah Ibu tanyakan, dan Pak Robi sudah siap. Akhirnya membuat janji lagi dengan Ibu minggu depan ya Betul, untuk Bu Rizka. konfirmasi. Ya. Nah, terakhir Pak Robi juga sudah bisa menyimpulkan apa yang didapat dari obrolan ini. Tuh. Nah, ada lagi ini untuk pertanyaan terbuka. Ibu tadi mengajukan pertanyaan yang terbuka, tidak ada pertanyaan yang mengarah pada kata mengapa gitu. Jadi semuanya sudah sesuai dengan indikator yang Ibu inginkan tadi ya. Betul, Bu Rizka. Kemudian Ibu sudah mengajukan lebih dari 2 pertanyaan berbobot. Nah, Ibu tadi mengajukan ingin 2. Tadi sudah lebih, saya rasa sudah lebih dari 2. Dan yang 3 nih yang paling penting, tidak ada asumsi pribadi Ibu yang Ibu ajukan pada Pak Robi. Ya hebat, luar biasa ternyata Bu. Alhamdulillah. Coaching Ibu mantap ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rizka. Iya. Nah, mendengar barusan dari saya ada apa mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan? Sebenarnya apa ya Bu Rizka ya, banyak sekali sih kekurangan coach saya, tapi mendengar Bu Rizka barusan saya jadi terpancing untuk lebih baik lagi Bu Rizka. Mudah-mudahan saya bisa kedepannya bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi Bu Rizka. Iya, siap, kita sama-sama ya Bu, saling membangun. Mudah-mudahan bisa. Nah, Amin. Ibu, dari diskusi yang sudah kita lakukan nih, adakah satu kompetensi yang nanti ingin Ibu tingkatkan lagi? Ada ya, saya ingin lebih seperti tadi kata Bu Rizka, saya kan tadi cenderung kaku gitu ya. Mungkin nanti ke depannya saya akan lebih luas lagi Bu Rizka. Siap, itu proses ya Bu ya, Iya. butuh waktu yang cukup lama. Nah, baik Ibu, pertanyaan terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari supervisi kita hari ini? Banyak Bu Rizka, saya sudah melakukan coaching, kata Bu Rizka tadi lumayan lah, cukup bagus, tidak Bagus, sangat terlalu bagus. jelek gitu ya. Dan saya juga alhamdulillah Pak Robi tadi terbuka merespon pertanyaan yang saya ajukan, dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih menjadi seorang coach yang lebih baik lagi Bu Rizka. Baik. Luar biasa Bu Neni, obrolan kita hari ini, supervisi saya hari ini ternyata luar biasa seru ya. Mudah-mudahan Terima kasih, Bu Rizka. kita sama-sama meningkatkan kompetensi ya Bu ya. Amin, amin. Baik, kalau begitu mungkin kita akhiri obrolan kita hari ini. Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.